Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang perusahaan dagang, bagaimana menginput setup data awal dari perusahaan dagang. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah merubah regional dari komputernya sendiri. Kita usahakan regionalnya ke Indonesia. Kita pilih control panel. Nah, nanti di control panel ini kalau misalkan kalian bentuknya seperti ini, atau misalkan seperti ini, rubah saja jadi bentuknya kategori, kemudian kita pilih local regionnya kita rubah. Nah, ini rubah jadi Indonesia. Nah, Indonesia. Oke. Nah, sini otomatis si jamnya bakal berubah ya, satuannya bakal berubah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke soalnya ini masih yang kemarin. Nah, ini tentang PT Kembar Furniture. Nah, kita akan bahas sini gimana mengisi data awal di sini. Oke, yang pertama kita pilih panel accurate. Ini kita pilih create untuk perusahaan baru, kemudian kita simpan di perusahaannya, bebas di mana aja lah. Akan simpan di dokumen misalkan ya. Misalkan Kembar Furniture. Biasakan cari lokasi yang memang hafal atau mudah diingat atau mudah ditemukan ya. Oke, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Selesai. Sebelum main cukup lama nih untuk proses pembuatan database nya. Oke, selesai. Kita tunggu sampai tampilannya muncul. Nah, kemudian kita isikan passwordnya, supervisor juga sama ya, saya passwordnya. Kita pilih OK dan kita bisa masuk ke menu utama. Nah, di sini kita pakai format English saja. Kita pilih next. Kemudian kita coba untuk memilih menu basic ya. Kita pakai menu basic ya, basic. Kemudian pilih next. Kita pilih saja.
Kenapa kita pilih basic? Supaya kita bisa membuat akun-akunnya sudah dibuatkan. Nah, kita isi namanya sini, nama perusahaannya Kembar Furniture. Oke, dengan alamatnya misalkan di Jalan Pariaman. Untuk tanggalnya sendiri kita buat tanggal 31 Desember 2021. Ini DR yang sudah dibuatkan ya. Kita buat 31 Desember 2021. Kemudian kita pilih next. Nah, kemudian kita edit nih nama-namanya sesuai dengan yang ada di akun. Sini ada cash on hand, petty cash, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Oke, ini kita tinggal dirubah saja. Cash on hand, kemudian di bawah ada petty cash, kemudian ada Bank BCA, ada Bank Mandiri. Untuk tanggalnya 31/12/2021. Oke, berikutnya kita isikan juga balance-nya. Sini ada 3.200.000, kemudian kas kecilnya 750.000, kemudian Bank BCA ada di 45 juta, dan Bank Mandiri ada di 25 juta. Oke, untuk depositonya kita bisa klik kanan, kemudian delete saja. Oke, saldo kasnya sudah dibuat. Berikutnya kita masuk ke, kita next saja di sini. Nah, kita masuk ke customer dan vendor. Nah, kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal ya, daftar pelanggannya, di daftar masuk. Nah, kita masukkan ini ya. Daftar pelanggan. Sini ada PT Gunung Agung. Gunung Agung. Buka opening balance nya, invoice nya nomor FP 127, tanggal itu opening balance nya sebesar 10 juta. Oke. Nah, berikutnya yang kedua ada toko buku utama. Toko buku utama dengan invoice-nya FP 512038, opening balance-nya 15 juta. Yang berikutnya CV member abadi,
invoice-nya nomor 12045. Opening balance-nya 7.500. Berikutnya ada CV9. Nomor 1 dan satu lagi kita buat ada penjualan counter. Ini nggak usah diisi, maka tidak ada opening balance-nya, biarkan aja. Kemudian kita udah dipastikan udah betul ya 10.15. Next. Nah sekarang kita isi yang vendor. Ada CV usaha maju, ada UM 9401 24 juta. Kemudian ada PT Karya Bersama, dengan nomor KB 861 sebesar 16 juta. Berikutnya ada UD Bersaudara, invoice-nya ES 312, opening balance-nya 35 juta. Oke, ini sudah selesai 24, 16 dan 35. Berikutnya kita pilih next. Jadi nggak terlalu sulit sih, kita tinggal pilih next, 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 dan next terus ya. Kemudian kita pilih average, kemudian kita naik lagi. Nah kita masukkan oke, sekarang kita akan masukkan barang-barang yang ada yang akan kita jual. Oke, kita masukkan di sini 01 namanya kursi C405, tanggalnya 31, buah, harganya, harga belinya penjualan 1.500.000. Masukkan nomor yang kedua. Berikutnya kita masukkan yang harga meja cek lagi meja.
masukkan kembali. Oke, kita cek lagi dari semua barang. Jangan sampai ada yang salah karena akan mempengaruhi di neracanya. Oke, udah selesai. Kita ke sini. Untuk servisnya kita lewat karena memang tidak ada servis. Oke, udah selesai sini. Udah selesai di kita finish saja di sini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke menu ini. Saya ada list, kemudian ada kita akan membuat termin ya. Sini, jadi kita akan isi termin sesuai dengan ini. Nah, di sini ada 2/10 dan ada 5/10. Akan masuk aja. Atau bisa juga di menu list yang ini. Oke, kita masuk customer-nya sekarang ya. Klik customer. Kita buat dulu terminnya. Kita buat dulu terminnya ya. Oke, kita buat dulu terminnya. Kita pilih new. Kita masukkan 10, ini 2, FD nya 30. Oke, kita refresh. Nah, sudah pasukan 30. Ini kan 10, 3, 30. Refresh. Kita bikin baru lagi. Nah ini, ini salah nih. Nah ini salah. Kita bisa edit aja, edit. Nah, ini kita betulkan 10 hari. Diskonnya baru 5 hari. Oke, refresh. Nah betul ya, 2, 3, 5. Begini tadi ke menulis tadi ya. Nah kita bisa di sini, bisa ke customer atau bisa juga di planner atau di menulis juga sama. Kita masuk customer. Nah kita edit semuanya. Ini PT Gunung Agung, kita double klik. Oke, kita betulkan nomornya jadi C01. Channel 1, terminnya kita rubah jadi 2/10. Kemudian kita pindahkan ke sales. Sorry, ini kita cancel dulu. Nah sekalian. Oke, kelewat. Sebelum ke sini kita isi dulu satu lagi, yaitu PPN. Nah ini masuk menu teks. Kita pilih new. Kita kasih nama saja PPN. Rate nya kita masih 10% ya, belum 11. Kodenya ini teks. Deskripsinya PPN saja. Salesnya ini aku bawain aja. Nah ini otomatis kita dibuatkan ya. PPN keluaran untuk salesnya dan purchase nya kita ke PPN masukan.
Ya, oke. Nah, selesai. Kita refresh, kita masuk ya VPN sini. Nah, ini yang lagi ya tadi ya, ke sini, kemudian kita ke menu customer. Nah, toko buku utama kita rubah di channel 1, terminnya terminnya kita rubah jadi 2/10, kemudian salesnya jadi PN. Oke, kita sorry. Oke, kita rubah dulu. Kategori agung ya, kategori agung channel 1, terminnya 2/10, salesnya PPN. Oke, berikutnya toko buku utama channel 2, terminnya masih 2/10, salesnya PPN. Oke, refresh. Sekarang CV member abadi ini jadi channel 3, terminnya 3 ya, 3/10, teksnya teksnya PPN. Oke, sekarang CV9 kita rubah ini jadi channel 4, terminnya 3/10, salesnya PPN. Dan terakhir penjualan counter channel 5, ini biarkan aja COD karena tunai, teksnya PPN. Oke, udah selesai ini. Kita bisa masuk ke menulis lagi, kemudian yang vendornya kita betulkan. Pertama CV usaha maju, kita ganti dengan V01, terminnya 5/10. Nah, ini PP nya di sini ya, teksnya di bagian bawah. Oke, kemudian karya bersama, terminnya 5/10, teksnya PPN, terus oke. Dan udah bersaudara final 3 10, teksnya PPN. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita masuk ke menu fix asset ya. Nah, ini kita akan masukkan fix assetnya. Kita pilih menu fix asset sini. Nah, yang kita isi 3 ini, fiskal, fix asset tipe, dan fix asset. Nah, ada 3 ini yang diisi. Yang pertama kita pilih fiskal fix asset. Di sini kita pilih new, kita akan buat jenis fiskalnya. Kita buat jenis peralatan sini dengan metodenya straight line, 4 tahun ya, ini ya, sesuai dengan di soal 4 tahun. Kemudian kita pilih OK, kita pilih new lagi,
kita masukkan kendaraan, metodenya sama, sideline 5 tahun, pilih OK, refresh. Nah, udah masuk. Oke, masuk ke masih fix asset. Nah, sekarang ini fix asset tipenya. Kita pilih new, kita bikin peralatan sini sesuai dengan yang ada di soal. Namanya peralatan bisa saja nanti peralatan jenisnya misalkan mesin, komputer, sebagainya. Dia termasuk dalam kelompoknya peralatan ya. Oke, kita bikin satu lagi kendaraan, bisa motor, mobil, truk, dan sebagainya di dalam kelompok kendaraan. Oke, yang muncul. Berikutnya kita masuk ke menu ini fix asset. Diklik. Nah, ini kita akun aset tipenya yang tadi sudah kita buat ya, peralatan. Di sini untuk peralatan dibeli tanggal 1 Oktober 2020. 1 Oktober 20. Ini juga sama. Ininya rasanya harga perolehan peralatan. Estimasinya tadi 4 tahun. Metodenya straight line. Akun tipe asetnya peralatan. Ini udah dibuatkan ya akun-akunnya. Peralatan. Nah, jangan lupa kita masuk ke menu expenditure. Kemudian kita masukkan ke menu opening balance equity dulu. Oke, kita masukkan harganya peralatan itu sebesar 24 juta. Kita pilih save and new. Barang yang kedua yaitu kendaraan, dibelinya tanggal 1 Januari 2019. Digunakannya juga sama. Estimasinya 5 tahun, depresiasinya pakai straight line. Kendaraan, ininya ke akumulasi penyusutan kendaraan. Depresiasinya bukan penyusutan kendaraan. Expenditurnya masih sama, kita masukkan ke dalam opening balance. Harganya 45.300. Oke, kita save and close. Oke, untuk nah, setelah fix asetnya masuk, sekarang kita akan masukkan ini neraca saldo. Nah, kalau di akurat ini nggak usah diketik lagi kan, kalau kayak di MyPro diketik. Kalau di sini ini sudah dibuatkan tadi di awal ya. Jadi kalau kita cek di sini ada di sini ya, nih list chart of account. Oke, kita masuk ke activity list, list chart of account. Nah, di sini udah masuk semua ya, kayak
cash on hand udah masuk, kemudian casing bank, Bank BCA, Bank Mandiri, Petty Cash sudah masuk, kondisi payable udah masuk. Pas tadi kita ngisi saldo awal customer, persediaan barang juga masuk. Ini ketika kita ngisi tadi persediaan barang, kemudian kendaraan juga sudah pas ngisi traffic aset dan peralatan. Nah, akumulasi yang belum nanti dia akan terisi otomatis. Yang berikutnya di account payable nih udah dibuat otomatis pas kita ngisi vendor. Kemudian kita buat yang belum tuh utang bank. Sini ya, kita ada utang bank. Yang belum berarti ini utang bank, modal saham, dan saldo laba. Yang kita buat ini utang bank dan modal saham. Oke, kita buat dulu utang bank. Kita bisa pakai new. Ini kita bisa pilih long term liability. Nah, nomornya dia tidak otomatis, harus hati-hati. Bisa nomornya 2201, maka depannya 2. Utang bank sebesar 75 juta. Oke, kita refresh. Lihat ini deh, utang bank 75 juta. Kemudian ada modal saham, kita pilih new. Equity ya, nomornya juga 3 misalkan. Modal saham sebesar 150 juta. Nah ya, modal sahamnya sebesar 150 juta. Nah, untuk yang return earning atau saldo laba ya, saldo laba jangan dulu. Oke, sekarang kita akan lakukan dulu untuk mengisian pensutan. Kita Oke, berikutnya kita akan buat hasilnya. Kita akan waktu melakukan pensutan secara otomatis. Kita buat di Desember 2021. Oke, dan kita refresh. Nah, oke, ini pensutannya 27 untuk kendaraan dan 7.500 untuk peralatan. Kita lihat di soal di sini sama ya, sama, dan saldo labanya 22450. Oke. Nah, untuk isi saldo laba atau return earning kita tinggal saja nih ya, udah di balance equity kan 250. Kita tinggal pindahkan ke return earning. Cara pindahkannya tinggal di klik, kita masukkan saja return earningnya 22450. Oke, kita refresh. Nah, otomatis return ini udah 450 dan opening balance nya jadi 0. Oke, kita bisa lihat di report di sini ya, di index report, ke general ledger, kemudian terminal klasik. Sini kita bisa masukkan periodenya 31/12/2021. Kita bisa cek di sini. Nah, ini udah masuk ya, dan angkanya sudah sesuai sekarang.
ya, sudah sesuai dengan yang ada di sini. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.